Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dalam pembahasan ilmu faraid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kapankah terjadi pembagian harta waris. Pertanyaan ini seringkali muncul di tengah masyarakat. Kapankah sebenarnya terjadi yang namanya pembagian harta waris tersebut? Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, pembagian harta waris terjadi ketika ada tiga kondisi. Terjadi tiga kondisi. Apa itu? Kondisi yang pertama, ada seorang yang mewariskan harta. Seseorang yang mewariskan harta ini kita sebut sebagai mayit. Kenapa? Karena disyaratkan dia haruslah orang yang sudah wafat. Kemudian yang kedua, ada ahli waris, yaitu orang yang akan menerima transferan harta dari al-muwaris. Dan yang ketiga, tentu saja ada harta yang diwariskan atau al-maurus. Kalau kita gambarkan dalam bentuk sebuah gambar, maka posisinya adalah ada seseorang yang disebut sebagai muwaris. Dia adalah seorang mayit yang sudah wafat atau mungkin baru saja wafat, yang dia itu memiliki harta. Lalu kemudian karena kematiannya, lalu kemudian harta itu diwariskan kepada ahli warisnya atau al-waris, baik ahli warisnya yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi seorang mayit yang kemudian memiliki harta dan harta itu diwariskan kepada ahli warisnya, tiga kondisi inilah atau tiga hal inilah yang kita sebut sebagai rukun waris. Sehingga rukun waris itu ada tiga, yaitu ada seseorang yang wafat yang akan mewariskan harta yang disebut dengan al-muwaris. Kemudian ada ahli warisnya dan ada harta yang diwariskan. Apabila salah satu dari tiga kondisi ini tidak ada, maka tidak disebut sebagai pewarisan harta. Ya. Nah, sebagaimana ketika kita sudah membahas yang namanya rukun, maka kita pasti akan mendetailkan pembahasan rukun ini dengan membahas syaratnya. Nah, apa syarat daripada terjadinya pewarisan harta? Yang pertama, muwaris, ya, atau mayit. Muwaris itu disyaratkan dia itu sudah wafat, ya. Yang wafatnya itu bisa wafat secara hakiki, ya, maupun secara hukmi. Nah, apa maksud daripada wafat secara hakiki? Yaitu orang yang wafat lalu kemudian kita saksikan mayitnya. Apakah kita mandikan, lalu kemudian nampak oleh masyarakat itu kemudian disolatkan dan juga dihantarkan ke pemakaman. Ini wafat secara hakiki, ya, dalam arti orangnya memang kelihatan sudah wafat. Yang kedua itu adalah wafat secara hukmi. Wafat secara hukmi artinya seseorang itu dihukumi sudah wafat meskipun mayitnya itu tidak kelihatan. Katakanlah ada seseorang yang wafat, ada seseorang yang naik pesawat, ya, lalu kemudian pesawatnya crash, terjadi kecelakaan, lalu kemudian jatuh ke laut. Dan ketika dilakukan pencarian, baik pesawat maupun penumpangnya itu sudah tidak ditemukan lagi. Ya. Lalu kemudian pemerintah mengumumkan bahwa seluruh isi penumpang itu sudah wafat. Nah, orang yang wafat seperti ini disebut dengan wafat secara hukmi. Nah, ini untuk mayit atau orang yang akan mewariskan harta. Sebaliknya,
untuk ahli waris disyaratkan dia adalah orang yang masih hidup ketika wafatnya mewaris. Nah, kenapa dikatakan orang yang masih hidup ketika wafatnya mewaris? Jadi ketika wafatnya mewaris ini adalah patokan. Karena apa? Karena kadang harta waris itu tidak langsung dibagikan ketika wafatnya sang pemilik harta. Ya. Terkadang karena yang wafat itu adalah bapak, ya, sementara ibu masih hidup, lalu kemudian pembagian harta waris itu ditunda, ya. Bahkan bisa jadi sampai 20 atau 30 tahun. Dan ketika harta waris itu dibagikan, nah sudah ada beberapa ahli waris yang wafat. Ya, katakanlah mungkin ada di antara anak yang sudah wafat, ada istri yang sudah wafat. Maka bagaimana membagi warisnya? Itu jadi patokannya itu adalah ketika wafatnya mewaris. Ya, jadi kalau ada anak yang sudah wafat, maka tetap dihitung sebagai ahli waris. Ya, kenapa? Karena patokannya dulu ya 20 tahun yang lalu ketika mewaris masih hidup. Nah, orang yang masih hidup ini sama ya dengan orang yang sudah wafat, baik hidupnya itu disebut hakiki, artinya ahli waris itu kelihatan ya masih hidup, nampak oleh masyarakat secara umum maupun secara hukmi. Nah, orang yang secara hukmi ini hidup itu adalah orang yang dihukumi hidup. Nah, siapakah itu? Itu adalah janin yang ada di dalam kandungan. Ya. Nah, kalau yang orang yang sudah wafat ini nanti kalau kita baca di kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i itu ada juga ditambahkan itu secara takdiri. Ya. Misalnya mayit di dalam janin ya dalam kandungan. Nah, tetapi secara umum itu biasanya di kitab juga mencukupkan 2 saja, yaitu secara hakiki dan hukmi. Ini sudah mencakup ya. Nah, kemudian antara mayit al-muwaris dengan ahli warisnya itu diketahui hubungan pewarisannya. Ya, hubungan pewarisan antara al-muwaris dengan al-waris itu disyaratkan ya. Baik hubungannya itu karena pernikahan, ya pernikahan. Nah, siapa yang menjadi ahli waris karena sebab pernikahan? Dialah suami atau istri. Jadi istri yang sah atau suami yang sah ketika wafatnya mayit itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan harta waris karena sebab pernikahan atau karena sebab nasab. Ya, jadi ada hubungan nasab, apakah ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, saudara, kemudian paman, keponakan maupun sepupu ya, sesuai dengan orang-orang yang ada dalam daftar ahli waris. Atau karena sebab membebaskan budak. Nah, orang yang membebaskan budak, nah ketika budak tersebut wafat dan tidak ada lagi ahli waris yang hidup, maka hartanya menjadi milik atau diberikan kepada yang membebaskannya. Nah, karena di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, maka sebab pernikahan itu tinggal 2 saja yang bisa kita saksikan, yaitu sebab pernikahan maupun sebab nasab. Nah, kemudian disyaratkan juga bahwa tidak ada yang menjadi faktor penggugur, ya, yang disebut dengan mawani'ul irs atau mani'ul irs, jadi penggugur atau pencegah terjadinya pewarisan antara mayit dengan ahli warisnya. Nah, apa yang menjadi penggugurnya adalah yang pertama pembunuhan. Jadi ketika calon ahli waris ini membunuh orang yang akan mewariskan harta kepadanya, ya, anak membunuh ayah maupun ibunya, maka ketika ayah atau ibunya wafat, maka si anak tadi tidak mendapatkan harta waris. Jadi dia itu gugur hak warisnya atau menjadi terhalang, mani'ul irs. Ya. Yang kedua adalah adanya ikhtilafuddin, perbedaan agama antara mewaris dengan ahli warisnya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslimah. Jadi kalau mewarisnya ini muslim dan dia wafat, ada ahli warisnya yang kafir, ya, murtad, maka hartanya tidak diwariskan kepada ahli warisnya yang murtad. Demikian juga sebaliknya. Kalau mewaris ini atau mayit itu non-muslim, lalu kemudian ada di antara anaknya yang masuk Islam,
maka ini juga tidak mewariskan hartanya. Jadi antara orang muslim dengan orang kafir itu tidak saling mewarisi harta, ya. Kemudian berikutnya adalah perbudakan, ya. Jadi bahkan budak itu adalah milik tuannya, sehingga antara perbudakan ini menjadi penggugur daripada hak waris, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau salah satu dari tiga tadi, ya, yaitu orang tua, mayit, lalu kemudian ada harta, lalu kemudian ada ahli waris, salah satunya itu kemudian tidak ada, maka tidak disebut sebagai pembagian harta waris. Katakanlah misalnya orang tua ada, kemudian ahli warisnya juga ada, lalu kemudian ada harta. Nah, tetapi orang tua ini belum wafat. Nah, masih hidup. Lalu kemudian membagi-bagikan hartanya kepada anak dan istrinya. Maka yang dilakukan ini, apakah ini termasuk pembagian harta waris? Ya. Maka jawabnya adalah tidak. Kenapa? Karena tidak terpenuhi rukun. Nah, apa rukunnya? Harus ada yang wafat dulu. Jadi rukun itu sudah tidak terpenuhi. Lalu apakah pemberiannya ini sah? Jawabnya sah. Ya, jadi orang tua yang masih hidup membagi-bagikan harta kepada anaknya, jawabnya itu sah. Tapi nanti akan ada pembahasan tersendiri, ya, bagaimana kalau orang tua masih hidup membagi-bagikan harta kepada anak dan istrinya. Nah, tapi kita anggap aja dulu ini terpenuhi secara umum, ya, pemberian harta dari orang tua yang masih hidup kepada anak maupun istri. Ini tidak disebut sebagai waris, tetapi ini adalah hibah atau hadiah dari orang tua kepada anaknya. Kenapa? Karena tidak terpenuhi salah satu rukun, itu harus ada yang wafat. Nah, inilah jawaban, ya, tentang kapankah terjadi pembagian harta waris. Maka jawabannya adalah terjadi pembagian harta waris apabila terpenuhi rukunnya. Nah, apa itu rukun? Ada mayit, mayit itu akan menjadi mewaris, kemudian ada waris, ada ahli waris, dan ada harta yang dibagikan. Lalu kemudian terpenuhi syaratnya. Apa tadi syaratnya? Yaitu orang yang wafat itu disyaratkan sudah wafat baik secara hakiki maupun secara hukmi. Lalu kemudian ahli warisnya ini juga disyaratkan, dipastikan sudah wafat, masih hidup ketika wafatnya mayit, baik hidupnya itu secara hakiki maupun hukmi. Lalu antara muwaris dengan ahli waris diketahui sebab pewarisannya, baik karena hubungan pernikahan, ada hubungan nasab maupun membebaskan budak. Lalu tidak ada yang menjadi penggugur atau mani'ul its, hubungan pewarisan ini, baik karena pembunuhan maupun perbedaan agama ataupun perbudakan, ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, ketika dilakukan pewarisan harta, lalu harta milik siapa yang diwariskan? Maka jawabannya ada dalam surah An-Nisa ayat 12. Jadi, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah menjelaskan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna waladun. Nah, bagi kalian itu laki-laki, ya, mendapatkan nisfu, setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, in lam yakullahunna waladun. Jika istri kalian yang wafat tersebut tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau istri kalian yang wafat itu memiliki anak, maka falakumur rubu'u mimma tarokna. Maka bagi kalian para suami itu mendapatkan ar-rubu'u, seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istri yang wafat tadi. Nah, dari sini kita bisa paham kan bahwa yang dibagikan itu adalah harta daripada orang yang wafat. Nah, karena di sini istri yang wafat, maka suaminya mendapatkan seperempat kalau tidak punya anak si istri, ataupun 1/8 kalau si istri itu punya anak. Nah, sebaliknya, disebutkan mimba diwasiatin yusina biha audain, setelah ditunaikan wasiat, ya,
dan juga dibayarkan utangnya ya, mimba diwasitin yusina biha audain ya. Jadi ditunaikan wasiat dan dibayarkan juga utangnya. Walahun narhubu mimma taraktum in illam yakul lakum waladun. Nah, sebaliknya untuk para istri, untuk istri itu mendapatkan arhubu 1/4 mimma taraktum dari harta yang kalian tinggalkan illam yakun lakum waladun, kalau kamu yang wafat, ya laki-laki yang wafat itu tidak memiliki anak. Fa in kana lakum waladun, kalau kalian laki-laki yang wafat dan memiliki anak, falahun nasumunu, maka bagi istri tersebut mendapatkan as-sumunu, yaitu 1/8 mimma taraktum dari harta yang kalian tinggalkan. Nah, jadi di sini laki-laki yang wafat dan meninggalkan harta, maka dari harta yang ditinggalkan itulah yang kemudian dibagikan. Mimba diwasiyatin tusuna biha audain. Ya, sama ya, setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan utang ya. Di sini di ayat Al-Qur'an didahulukan wasiat lalu kemudian utang, tapi nanti dalam prakteknya Nabi mendahulukan utang dulu baru kemudian wasiat. Nah, dari ayat Al-Qur'an ini kita bisa pahami bahwa harta yang dibagikan itu adalah harta miliknya mayit. Jadi harta miliknya yang meninggal. Nah, oleh karena itulah nanti silahkan dilihat di video yang lain di channel ini itu bagaimana cara menetapkan harta milik mayit ya. Jadi kalau hartanya bercampur antara suami dan istri, nanti dipisahkan dulu mana dari harta yang bercampur tersebut, baik harta milik pasangannya ya, suami yang wafat mungkin ada sebagian hartanya bercampur dengan istrinya ataupun bercampur dengan orang lain ya. Bisa mungkin karena ada kongsi dagang lalu bercampur harta, ataupun membeli sebuah aset harta dengan menggabungkan harta ya dengan orang lain. Katakanlah membeli tanah, uangnya itu, uang pembelian tanahnya digabung dengan uang temannya. Maka ketika seseorang itu wafat, dipisahkan dulu berapa bagian dia daripada bagian temannya tersebut. Oke, baik, demikian pembahasan kita tentang kapankah terjadi pembagian harta waris, lalu kemudian harta mana yang akan dibagikan ya. Nanti untuk harta mana yang akan dibagikan nanti kita akan bahas secara lebih detail di video yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.